Hari ini kita akan sampaikan 4 hal. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW ngobati penyakit dengan At-Tibun Nabawi, penyakit jasmani. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengobati penyakit rohani dengan At-Tibun Nabawi. Dua penyakit cemas, dua penyakit gelisah, dua penyakit ora saged sare, maka nanti akan ada obat ini di Rasulullah SAW. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana mencegah menjadi tidak sakit gitu, tetap sehat. Di sini pun nanti juga ada ilmunya. Yang keempat, baru kemudian terkait dengan kedokteran modern. Yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 pengobatan pada zaman itu, yaitu al-asal, yaitu madu, dan yang kedua adalah al-hijamah, yaitu bekam, dan alke. Alke itu artinya menerapi dengan besi panas. Yang pertama madu. Madu ini dengan segala macam produk-produknya. Ada propolis, ada royal jelly, ada madu. Ya, ini yang banyak dijual sekarang ini kan ada 3 itu ya. Dan semuanya baik. Banyak sekali hadis tentang itu. Alaikum bisyafa'ah ini al-asal wal Quran. Jadikan oleh kalian 2 macam pengobatan itu al-asal, madu, dan al-Quran. Dan madu ini tidak hanya bagus untuk pengobatan, tapi untuk pencegahan juga bagus. Suatu ketika ada seorang sahabat sakit perut. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sakit perut. Kanjeng Nabi ngendika ngombe madu. Kondur piyambakipun. Sampai dalam minum madu. Terus datang lagi, ya Rasul masih sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Minum madu. Kemudian pulang, minum madu yang ketiga baru sembuh. Artinya apa? Bahwa At-Tibun Nabawi ini pun harus menggunakan kaidah-kaidah kedokteran dalam menentukan dosis. Jadi harus ada dosisnya At-Tibun Nabawi itu. Tidak bisa sembarangan. Engko agar loro minum madu, jari ini Kanjeng Nabi, mari kok iki ora mari-mari, berarti ngapa sih? Mboten, memang kita yang mungkin kurang bisa memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, jadi tetap ada dosisnya habis sekalian. Maka yang paling baik buat orang-orang yang memang tidak memiliki diabetes ya, yang memiliki diabetes, silahkan coba minum madu setiap pagi, insyaallah sehat banget sekalian. Gula pasirnya diganti dengan madu. Ini yang paling diutamakan itu. Ya, jadi kalau bisa semua manis-manis yang dari gula pasir dihentikan, diganti dengan madu. Karena itu yang lebih sehat dan ada dalilnya. Kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan meminum madu. Ya. Propolis juga sama. Royal jelly juga sama. Itu kan produk-produknya madu kan. Ada madunya, ada liurnya lebah ya. Kemudian ada yang bagian-bagian dari madu yang lain. Terus madu itu merupakan sesuatu yang sangat menyehatkan buat kita, sehingga monggo untuk dijalankan. Kita rutin meminum madu sebagai pengganti gula pasir. Jadi gula pasir itu, penelitian yang terbaru itu memang sangat tidak sehat oleh sekalian. Sebaiknya kita menghindari gula pasir. Kemudian madu ini memang sangat banyak bermacam-macam ya tingkatannya, tapi apapun itu yang penting bukan madu yang dicampur, ini cukup baik buat kesehatan kita ya. Tapi kalau sudah terlanjur diabetes ya hati-hati juga dengan madu, karena madu juga akan meningkatkan kadar gula. Kemudian yang kedua bekam. Nah, ini bekam ini juga banyak kontroversinya. Tapi sekarang sudah mulai banyak orang yang melakukan bekam, al-hijamah namanya. Bekam itu artinya apa? Mengeluarkan sebagian darah dari tubuh kita untuk mengurangi volume darah dan mengeluarkan toksik-toksik yang ada dalam darah. Dan tidak semua orang boleh dibekam sekalian. Wong diabetes gulanya dhuwur banget, dibekam malah jadi bosok makai bekasnya bekam. Hati-hati juga. Tapi secara umum baik, bekam itu secara umum baik. Untuk hipertensi misalnya, bagus buatan bekam, bagus. Kenapa? Karena dengan bekam itu mengeluarkan darah sedikit, maka otomatis volume darah dalam pembuluh darah menjadi berkurang. Kalau berkurang, tensinya akan turun sekalian. Di dalam kedokteran ada terapi yang disebut dengan flebotomi. Flebotomi itu artinya mengeluarkan darah.
Buat apa? Karena ada orang-orang yang sakit karena kekentalan darahnya sangat tinggi sekali. Kalau darahnya kental banget, yang terjadi apa? Stroke, yang terjadi serangan jantung, yang terjadi impotensi, yang terjadi perkara-perkara yang lain akan menjadi muncul semua, migrain, vertigo, gara-gara darahnya kental banget gitu. Salah satu cara mengurangi kekentalan darah adalah dengan mengulangi volume darah dengan berbekam secara rutin. Insya Allah ini cukup baik buat penyakit-penyakit tersebut gitu ya. Tapi harus ditempatkan pada titik-titik yang memang dituntunkan gitu. Tidak sembarangan boleh dibekam gitu. Penyakit jantung bagus nggak dibekam? Bagus. Kenapa? Semua yang terkait dengan peredaran darah maka bagus dengan terapi bekam. Jelas ya? Tapi yang logis, engkau panu kadas kurang dibekam, ini malah buatan logis jadinya. Jadi kita harus tetap melihat At-Tibbun Nabawi ini dengan kaidah-kaidah kedokteran yang betul gitu ya, supaya tidak menjadi terlalu ekstrim dalam mengamalkan At-Tibbun Nabawi. Ya, jadi al-asal dan al-hijamah ini cukup baik untuk pengobatan kita. Jadi kalau panjenengan ingin berobat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sunnah, maka silakan melakukan bekam maupun meminum madu. Ini cukup baik. Kemudian dalam surat An-Nahl Allah sampaikan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Jadi ada bermacam-macam produk madu ya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini Al-Quran pun mengatakan hal yang sama. Berapa banyak orang-orang yang sakit, yang kronis, yang divonis tidak bisa baik, akhirnya baik dengan al-asal, dengan madu ini.